Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurul Isma, NPM 211000017 dari kelas A. Kali ini saya akan memaparkan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7 mengenai mata kuliah antropologi hukum. Di sini dimulai dengan definisi antropologi. Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata antropos berarti manusia dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oleh karena itu, antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Ilmu tentang hayati terdiri dari satu paleoantropologi, yaitu mempelajari tentang asal-usul manusia dan perkembangannya. Metode yang digunakan dengan penggalian fosil-fosil. Bagian yang dipelajari yaitu adalah organ-organ dalam tubuh manusia. Yang kedua ada antropologi fisik, yaitu mempelajari bentuk-bentuk manusia, bagian dalam maupun bagian luar tubuh. Tujuannya untuk mempelajari corak ragam manusia. Lalu, adapun definisi antropologi hukum menurut para ahli, yang pertama ada William Nixon pada tahun 1998. Menurut beliau, antropologi hukum adalah bidang penelitian yang mencoba menjelaskan tatanan dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai bagian penting dari kebudayaan. Dalam antropologi hukum, hukum dianggap sebagai bagian dari budaya karena dibentuk, ditentukan, dan ditegakkan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat. Lalu, menurut Hilman Hadikusuma, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi biologi dan budaya. Tujuan utama antropologi adalah manusia, kemudian perilaku dan budaya. Antropologi menganggap hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan, yaitu yang digunakan oleh otoritas sosial biasa untuk mengatur tingkah laku dan masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak ada penyimpangan dari norma-norma sosial yang telah ditetapkan dan penyimpangan itu diperbaiki. Adapun hubungan antropologi dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, sosiologi. Kedua ilmu ini mempelajari masyarakat manusia, namun dengan fokus dan metodologi yang berbeda. Yang kedua, psikologi. Antropologi dan psikologi berkontribusi pada pemahaman tentang perilaku manusia dari perspektif budaya dan individu. Yang ketiga, ada dari sejarah. Antropologi membantu menggali sejarah manusia melalui penelitian tentang budaya, artefak, dan perubahan sosial. Yang keempat, ada dari politik. Antropologi memahami bagaimana sistem politik memengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat memengaruhi sistem politik. Lalu selanjutnya, dari segi ekonomi, antropologi mempelajari hubungan antara budaya dan ekonomi, serta peran ekonomi dalam kehidupan manusia. Lalu dari biologi, antropologi fisik atau biologi manusia memeriksa aspek biologis manusia seperti evolusi dan variasi fisik. Lalu yang terakhir linguistik, antropologi dan linguistik berkolaborasi dalam memahami bahasa dan komunikasi manusia. Fase-fase perkembangan antropologi. Fase pertama yaitu sebelum abad ke-18. Bahan-bahan tulisan yang kemudian menjadi cikal bakal karangan etnografi banyak dihasilkan oleh para musafir, pelaut, pendeta, para pegawai jajahan, para pegawai agama atau misionaris yang berasal dari Eropa. Persebaran mereka pada masa ini sering dengan kedatangan orang-orang Eropa di benua Afrika, Asia, dan Amerika Serikat Selatan, bahkan ke daerah Oseania. Yang kedua ada fase sekitar pertengahan abad ke-19. Fase ini ditandai oleh keberhasilan para ilmuwan dalam menyusun karya-karya etnografi yang bahannya dikumpulkan dari berbagai karangan yang dihasilkan oleh para musafir, pelaut, pendeta, ataupun para pegawai jajahan dan para pegawai agama atau misionaris yang pernah tinggal di luar masyarakat Eropa. Dari bahan-bahan yang terkumpul, kemudian disusun berdasarkan pola pikir evolusi sosial, yaitu menyusun secara sistematis mulai dari masyarakat dan kebudayaan yang sangat sederhana, hingga masyarakat yang hidup pada tingkat yang lebih tinggi. Pada fase ketiga, yaitu awal abad ke-20, antropologi telah berkembang bukan saja sebagai ilmu yang mengkaji masalah kehidupan bangsa-bangsa di luar Eropa yang ada kepentingannya dengan kebutuhan negara besar yang menjadi penjajah, tetapi juga dalam rangka memperoleh pengertian tentang masyarakat modern yang kompleks. Oleh karena itu, antropologi sebagai ilmu yang praktis telah berkembang pesat di Inggris, terutama dalam mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa yang menjadi jajahan Inggris. Lalu yang keempat, sesudah tahun 1930-an.
Setelah tahun itu, antropologi mendapat perhatian yang sangat luas, baik dari kalangan pemerintah terkait dengan fungsi praktisnya, maupun dari kalangan akademisi. Bagi kalangan pemerintah, ilmu ini tetap dijadikan ilmu praktis guna memperoleh pemahaman pemakaian tentang kehidupan dari masyarakat jajahannya. Lalu yang terakhir, fase kelima itu sudah tahun 1970-an. Perkembangan antropologi pada era 1970-an ini masih memperlihatkan perkembangan antropologi pada fase 4 di atas, yang masih memfokuskan diri pada tujuan akademis dan tujuan praktisnya. Tetapi penekanan terhadap kedua tujuan tersebut berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan tersebut memungkinkan lahirnya perbedaan aliran dalam antropologi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan asal universitas tempat dikembangkannya antropologi di suatu negara, seperti Inggris, Eropa Utara, Eropa Tengah, Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara berkembang lainnya. Berikut ini ada pun cabang-cabang dari antropologi. Cabang dari antropologi merupakan antropologi budaya dan antropologi fisik. Antropologi fisik ini terbagi lagi ke dalam paleoantropologi dan antropologi fisik. Sedangkan antropologi budaya terbagi lagi ke dalam 3 cabang ilmu lainnya, yaitu prasejarah, etnolinguistik, dan etnologi. Pada antropologi fisik atau biologi atau paleoantropologi, ini merupakan cabang antropologi yang memfokuskan kajian pada manusia sebagai organisme biologis, yang salah satunya menekankan pada kajian masalah evolusi manusia. Sementara kajian yang secara khusus meneliti sisa-sisa tubuh yang telah membatu, fosil yang ditemukan dalam lapisan-lapisan tanah disebut paleoantropologi. Antropologi fisik ini mempelajari keragaman manusia di dunia, dilihat dari segi fisiknya. Lalu ada antropologi budaya. Antropologi budaya ini merupakan cabang antropologi umum yang berupaya mempelajari kebudayaan pada umumnya dan beragam kebudayaan dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Ilmu ini mengkaji bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya dari masa ke masa. Fokus yang dipelajari oleh ilmu ini adalah cara hidup manusia dalam memelihara dan mengubah lingkungannya. Cara hidup ini diperoleh manusia melalui proses belajar atau sosialisasi dan pengalaman hidup. Lalu pada cabang prasejarah atau prehistori mempelajari sejarah perkembangan dan persebaran semua kebudayaan manusia sebelum manusia mengenal tulisan. Jika dilihat secara umum, maka perkembangan sejarah kebudayaan umat manusia dapat dibagi ke dalam 2 bagian. Pertama, masa sejak munculnya makhluk manusia sekitar 800.000 tahun yang lalu, hingga masa di mana kebudayaan manusia belum mengenal tulisan, dan kedua adalah masa kebudayaan manusia setelah mengenal tulisan. Lalu selanjutnya ada antropologi linguistik. Manusia diberi kelebihan dibandingkan dengan manusia lainnya dalam menciptakan simbol-simbol yang terangkum dalam istilah bahasa. Bahasa sangat penting sebagai media komunikasi sehingga interaksi antar individu atau antar kelompok akan menjadi lebih efektif. Selain kemampuan menciptakan bahasa, manusia pun masih memiliki insting dalam berkomunikasi, seperti halnya yang dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Lalu ada etnologi, yang etnologi ini adalah ilmu yang mempelajari asas-asas manusia melalui kajiannya terhadap sejumlah kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Ilmu ini dibedakan menjadi 2 bagian atas dasar perbedaan fokus kajiannya. Pertama, ilmu yang lebih memfokuskan diri pada kajian bidang diakronik atau kajian dalam rentang waktu yang berurutan, yang tetap menggunakan nama etnologi. Kedua, ilmu yang lebih menekankan pada perhatian bidang sinkronik. Kajian ini dalam waktu yang bersamaan, yang lebih akrab dengan sebutan antropologi sosial. Berikutnya, materi kebudayaan, individu, dan masyarakat antropologi. Yang pertama, kebudayaan dalam antropologi ini didefinisikan sebagai keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang terpelajar dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan ini bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek seperti sistem kepercayaan, bahasa, teknologi, kesenian, dan organisasi sosial. Lalu yang kedua, individu. Dalam antropologi dilihat sebagai makhluk sosial yang dibentuk oleh kebudayaan. Individu tidak dapat hidup di luar kebudayaan, dan kebudayaan tidak dapat hidup tanpa individu. Individu ini mempelajari dan mewariskan kebudayaan melalui proses sosialisasi. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat ini
dalam antropologi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang ingin hidup bersama dan memiliki kebudayaan yang sama. Masyarakat ini dapat dibedakan berdasarkan berbagai faktor seperti ukuran, jumlah individu dalam masyarakat, lokasi tempat tinggal masyarakat, struktur sosial, organisasi, dan berhubungan antar individu dalam masyarakat, serta kebudayaan, sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun contoh hubungan antara kebudayaan, individu, dan masyarakat. Contohnya tuh seperti sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dalam suatu kebudayaan dapat memengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Contohnya kepercayaan terhadap karma dapat mendorong individu untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Lalu bahasa. Bahasa merupakan salah satu aspek kebudayaan yang penting untuk komunikasi antar individu dalam masyarakat. Bahasa juga dapat menjadi identitas suatu kelompok masyarakat. Berikutnya ada kajian antropologi budaya terhadap fenomena politik uang. Politik uang ini adalah praktik, pemberian uang atau barang kepada individu, atau kelompok untuk memengaruhi suara mereka dalam pemilihan umum. Praktik ini dianggap sebagai bentuk korupsi dan dapat merusak demokrasi. Antropologi budaya dapat memberikan perspektif yang unik untuk memahami fenomena politik uang. Antropologi budaya mempelajari bagaimana manusia memahami dan memaknai dunia di sekitar mereka, termasuk bagaimana mereka memahami dan memaknai politik. Berikut beberapa perspektif antropologi budaya terhadap fenomena politik uang. Politik uang sebagai bentuk pertukaran. Dalam beberapa masyarakat, politik uang dilihat sebagai bentuk pertukaran yang sah. Individu atau kelompok memberikan suara mereka kepada kandidat yang menawarkan uang atau barang sebagai imbalan. Lalu politik uang sebagai bentuk patronase. Dalam beberapa masyarakat, politik uang dilihat sebagai bentuk patronase. Kandidat yang menawarkan uang atau barang dilihat sebagai pelindung yang dapat membantu individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan mereka. Lalu ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap politik uang. Yang pertama ada kemiskinan. Individu atau kelompok yang miskin mungkin lebih mudah menerima uang atau barang sebagai imbalan atas suara mereka. Lalu kurangnya pendidikan. Individu atau kelompok yang kurang berpendidikan mungkin tidak memahami dampak dari, politik uang. Lalu ada kelemahan institusi. Institusi politik yang lemah mungkin tidak dapat efektif mencegah praktik politik uang. Adapun contoh strategi yang dapat digunakan untuk memerangi politik uang. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari politik uang dengan pendidikan, lalu, penguasaan institusi dengan memperkuat institusi politik untuk mencegah praktik politik uang, dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat untuk, menolak politik uang. Sekian materi antropologi hukum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.